Lagi-lagi Salma merasakan perutnya yang bergejolak. Dengan cepat, ia memuntahkannya. Tapi hanya cairan bening yang keluar. Dengan lembut, Salma mengelus perutnya. Bu Salma masih mau kerja dengan kondisi seperti ini? Tanya Bi Inah yang khawatir melihat kondisi Salma yang sangat lemas. Salma berusaha tersenyum. Saya harus kerja, Bi. Hari ini anak-anak ada kegiatan berkunjung ke sawah. Kasihan teman saya kalau saya izin. Balas Salma berusaha menguatkan diri. Wajah Bi Inah masih tampak khawatir. Tapi Bu, kondisi Ibu lemas. Saya panggilkan dokter ya Bu. Tawar Bi Inah. Salma menggeleng. Enggak Bi, enggak perlu. Saya hanya masuk angin aja. Sudah Bi Inah bisa lanjutkan pekerjaannya. Saya siap-siap kerja dulu, pinta Salma. Bi Inah meninggalkan Salma dengan wajah tidak tega. Namun Salma berusaha tersenyum agar tidak mengkhawatirkan. Tidak usah sok lemah, saya tidak akan mudah percaya dengan wajah polosmu itu. Seloroh Roni tiba-tiba membuat Salma tersentak. Roni, lirih Salma. Roni menatap tajam Salma, membuat Salma lagi-lagi ingin menangis. Ini bajumu, silakan pindah ke kamar sebelah. Sebuah perkataan yang tidak diinginkan oleh Salma. Salma menatap tak percaya. Roni membawa satu koper berisi bajunya dan memintanya pindah ke kamar sebelah. Kamu kenapa? Aku ada salah sama kamu. Aku minta maaf kalau aku buat salah. Ucap Salma sambil memegang tangan Roni meminta penjelasan. Roni hanya diam. Ia tidak menjawab pertanyaan Salma. Ron, jawab. Aku buat salah. Salah aku apa? Bilang Ron, jangan diam aja. Cerocos Salma. Diam Sal, bentak Roni. Sontak Salma melepas genggaman tangan Roni. Untuk pertama kalinya, Roni membentak dirinya. Air mata Salma menetes seketika. Kamu bentak aku. Salma menatap tak menyangka. Nafas Roni tampak memburu. Tanpa berucap lagi, Salma mengambil kopernya dan membawanya ke kamar sebelah. Setelahnya, ia pergi keluar untuk bekerja. Roni hanya menatap kepergian Salma tanpa ingin mengejar. Pikiran dan hatinya sangat berbeda. Ia bingung harus melakukan apa. Maafkan aku, Sal. Ternyata berita Mas Bupati sudah menikah itu benar ya? Ucap Ustazah Fatim yang menghebohkan kantor guru pagi itu. Ustazah Fatim, pagi-pagi bukannya zikir malah gosip. Seloroh Ustazah Yati. Ini bukan gosip, Mbak. Ini serius. Lihat beritanya. Balas Ustazah Fatim sambil menunjukkan sebuah foto yang tampak Roni sedang menggandeng seorang perempuan. Salma yang memang sejak tadi sudah di sana hanya diam. Ia sama sekali tidak tertarik dengan pembahasan rekannya. Novia yang sadar dengan sikap Salma mencoba mendekat. Sal, kau kenapa? Salma tersenyum. Gak apa-apa. Novia menghembuskan nafas. Pasti jawabannya gitu. Coba sesekali kau jawab yang lain gitu. Bosan kali dengarnya. Aku tidak apa-apa, Novia. Salma merubah kosakatanya. Sama aja, Sal. Hanya kau rubah kosakatanya, tapi maknanya masih sama. Seloroh Novia kesal. Salma terkekeh. Kau kan suruh jawab lain. Ya sudah, aku jawab seperti itu. Novia berdecak. Ingin rasanya Novia memukul kepala Salma. Tapi ia sadar, Salma adalah istri bupati. Ia takut berurusan dengan sang bupati jika Salma kenapa-kenapa. Kalian udah kayak artis-artis Korea gitu ya? Kenapa Parazi? Bisik Novia. Salma hanya bisa menghembuskan nafas pelan. Tanpa menggubris ucapan Novia, Salma memutuskan keluar untuk mempersiapkan kegiatan outdoor learning. Lah, ditinggal. Itu anak kenapa ya? Salah makan atau gimana? Tanya Novia terheran-heran. Roni terlihat sibuk di ruang kerjanya.
Hari ini ia memutuskan kerja di rumah dinas karena tidak ada agenda rapat kerja maupun kunjungan. Pak Roni, maaf mengganggu. Iya Mas Rizal, ada apa? Di luar ada Mbak Nadia, beliau ingin bertemu dengan Anda. Ucap Rizal dengan hati-hati. Roni sedikit memijat kepalanya yang sakit. Suruh masuk, jawab Roni. Tak lama, seorang perempuan dengan berpakaian dress selutut masuk ke ruang kerjanya. Mas Rizal, jangan ditutup pintunya, titah Roni. Rizal mengangguk. Setelahnya meninggalkan keduanya di ruang tersebut. Silakan duduk, apa maumu? Tanya Roni tanpa basa-basi. Nadia tersenyum. Santai dulu Roni, kenapa buru-buru? Ucap Nadia dengan nada yang dibuat-buat. Waktuku tidak banyak, masih banyak pekerjaan yang belum selesai, seloroh Roni. Nadia semakin tersenyum, lalu mendekat ke Roni. Roni menatap tajam Nadia. Kenapa lihat aku seperti itu? Aku tahu aku cantik. Ucap Nadia membuat autor ingin muntah. Maaf, autornya ngikut. Hehehe. Mundur Nat. Jangan coba-coba dekati aku. Ucap Roni dengan tegas. Bukannya takut, justru Nadia semakin mendekat. Lalu berbisik kepada Roni. Katanya punya istri. Rambutmu berantakan aja gak diurus. Nadia ingin menyentuh rambut Roni, namun dengan cepat Roni menepisnya. Aku bisa merapikannya sendiri. Oh, oke. Ada urusan apa kamu kesini? Tanya Roni lagi. Nadia kembali duduk. Sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana reaksi Salma ketika aksi pengkhianatannya diketahui oleh suami yang terpaksa menikah dengannya. Balas Nadia. Itu bukan urusanmu. Itu permasalahan rumah tanggaku. Wow, rumah tangga ya? Apa benar bisa disebut rumah tangga kalau tidak ada cinta di dalamnya? Bahkan melakukan hubungan suami istri itu pun karena jebakanku. Hahaha, aku sangat kasihan dengan Salma. Dia memang memiliki tubuhmu, tapi tidak dengan hatimu. Ucap Nadia panjang lebar. Tutup mulutmu. Aku mencoba mempercayai informasi yang kamu berikan. Namun sepertinya, sekarang aku mulai mencurigaimu. Semua itu ada buktinya, Ron. Buat apa kamu curiga denganku? Seharusnya yang kamu curigai itu Salma. Berapa kali dia bertemu dengan mantannya setelah menikah denganmu? Kamu berusaha memutuskan hubungan denganku, tapi justru dia seenaknya bertemu dengan mantannya ketika kamu tidak ada di sini. Sela Nadia mengompori Roni. Roni terdiam mencerna semua yang ia dengar. Informasi yang Nadia berikan ketika di Surabaya mengenai pertemuan Salma dan Albi sangat mengganggu pikirannya. Bahkan kepercayaan kepada Salma mulai memudar. Itu Mak Lampir ngapain kesini? Ucap Biina dengan penuh emosi. Bu Lastri hanya geleng-geleng kepala. Dia masih punya wajah untuk datang ke sini. Kita harus melakukan sesuatu, Bi, agar Mak Lampir itu pergi. Balas Bu Lastri ikut emosi. Betul, kita pendukung istri sah. Harus hempaskan pelakor bermuka dua. Ucap Biina dengan semangat. Bu Lastri dan Biina berjalan mengendap-endap ke ruang kerja Roni. Nah, itu Bu, kita harus basmi dia. Bisik Biina yang sudah emosi sejak tadi. Bu Lastri segera melancarkan aksinya. Ia melempar sesuatu yang ia bawa di dalam kotak. Seketika, suara teriakan Nadia menggema ke seluruh ruangan. Roni hanya bisa menutup telinga. Ia tidak peduli dengan hal itu. Roni, ada tikus! Ada tikus, Ron! Pekik Nadia sambil melompat-lompat tak karuan. Tikus putih yang sengaja dibawa pulang oleh Salma setelah kegiatan eksperimen di tempat sekolahnya, mereka gunakan untuk menakut-nakuti Nadia. Cek, tikus doang. Celetuk Roni yang hanya diam tak bergerak sama sekali. Nadia masih sibuk mengibas-ngibas rambutnya yang terkena tikus. Sudah tidak ada tikusnya. Lebay banget sih. Nadia terlihat sangat emosi. Rumah dinas seelit ini ternyata ada tikusnya. Hi,
Ucap Nadia jijik. Kalau jijik, silakan keluar. Jangan ganggu tikus itu. Dia berhak untuk hidup, balas Roni. Bu Lastri dan Bi Ina tersenyum senang karena berhasil menjahili Nadia. Nadia masih sibuk membersihkan rambutnya. Ia merasakan ada sesuatu yang menempel di atas rambutnya. Tangannya mengambil sesuatu. Sesuatu berwarna hitam, lalu diciumnya. Weh, rambutku kena kotorannya. Rambutku jadi bau, Ron. Pekik Nadia membuat Roni sedikit menahan tawa. Roni tahu jika ini adalah kerjaan dari dua ART-nya. Tanpa berucap, Nadia pergi dari ruangan Roni. Yeay, kita berhasil, Bu Lastri. Pekik Bi Ina dengan bahagia. Bu Lastri tertawa puas melihat Nadia yang kelimpungan dengan rambutnya yang terkena kotoran tikus. Deheman seseorang membuat mereka berhenti tertawa. Pak Roni, itu kerjaan kalian? Bu Lastri dan Bi Ina mengangguk takut. Roni tersenyum. Bagus, perempuan seperti dia memang harus diberi pelajaran. Ucap Roni membuat keduanya tidak menyangka dengan respon Roni. Pak Roni nggak marah? Roni menggeleng. Buat apa saya marah? Itu bagus. Saya juga malas berurusan dengan perempuan seperti dia. Terlalu banyak drama. Bu Lastri dan Bi Ina tersenyum lega karena aksinya didukung oleh Roni. Kalian bisa dapat tikus itu dari mana? Dari Mbak Salma, Mas, jawab Bu Lastri. Salma? Keduanya mengangguk. Kemarin kata Bu Salma, di sekolahnya ada eksperimen menggunakan tikus putih. Karena tikusnya masih hidup, dibawalah pulang sama Bu Salma. Katanya kasihan, terang Bi Ina. Mendengar cerita Bi Ina membuat Roni geleng-geleng kepala. Oh ya Mas, saya juga mau cerita kalau beberapa hari ini setiap pagi Mbak Salma suka mual-mual, apalagi kalau mencium bau bumbu dapur. Rasanya pengen muntah. Ucap Bu Lastri menceritakan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Mual? Masuk angin kali, Bu? Masa sih, Pak? Saya kok mikirnya yang lain ya? Sahut Bi Ina. Sudah, gak usah dibahas. Sekarang tugas kalian, cari tikus putih itu sampai ketemu. Saya gak mau dia berkembang biak di dalam rumah ini. Titah Roni. Siap, Pak.